Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mereka Aswadiano. Saya dari Universitas Teknologi Digital ingin mengerjakan salah satu tugas, yaitu tugas kewirausahaan digital, yaitu untuk mewawancarai pelaku usaha, di mana pelaku usaha tersebut telah menggunakan digital marketing dan telah menggunakan e-commerce. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Hermawan, usia saya 22 tahun. Saya berasal dari Bandung. Sekarang akan diberi beberapa pertanyaan yang boleh mungkin harap dijawab. Yang pertama, apa usaha yang sedang kakak dirikan saat ini? Untuk sekarang kebetulan saya lagi memegang suatu usaha yang didirikan salah satunya jersey gitu. Jersey olahraga. Yang kedua, di mana lokasi yang saat ini didirikan? Untuk lokasinya sendiri penempatan kerjanya ya, misalkan kerja untuk memasarkannya paling di rumah saya sendiri gitu. Cuman untuk tempat produksinya ada di salah satu ya di luar wilayah sinilah gitu. Jadi berbeda gitu. Jadi di tempat saya sendiri buat pemasarannya aja gitu. Cuman kalau untuk produksinya di luar gitu, enggak di tempat sendiri ya. Di e-commerce apa saja Anda berwirausaha? Nah, yang pertama-tama gitu, e-commerce yang saya gunakan gitu dalam bentuk sosmed ya gitu, bukan yang maksudnya bukan yang bisa belanja, tapi buat memasarkan aja gitu ya, di Facebook gitu, terutama di Facebook dulu gitu. Nah, dalam beberapa tahun kemudian gitu saya mengenal adanya Shopee, kayak Lazada, TikTok dan lain-lain gitu. Nah, untuk sekarang saya menggunakan dua e-commerce gitu untuk targetnya gitu. Untuk pemasarannya saya pakai dua gitu, Shopee sama Lazada. Shopee sama Lazada gitu. Cuman untuk masalah sosmednya itu bila mana orang pengen tahu gitu ya, profil dari usaha saya ada di Facebook gitu. Oke, selanjutnya, kapan usaha yang Anda dirikan itu akan dirintisnya? Awal mulanya kapan? Nah, untuk merintis usaha ini gitu, setahu saya ya cuman udah agak lama gitu. Cuman yang saya rasakan aja di waktu saya sekolah pas kelas 3 SMA gitu. Cuman itu masih belum yakin gitu, masih merintis lah gitu. Cuman difokuskan gitu karena saya nggak bekerja gitu. Karena untuk sekarang gitu udah banyak e-commerce yang enak lah gitu, kenapa enggak kalau kita nggak usaha gitu ya. Jadi pas awal saya merintis tuh dari kelas 3 SMA gitu, cuman terfokuskan gitu karena kebutuhan dan lain-lain. Sesudah keluar SMA gitu di tahun 2021 lah gitu, dimulainya didirikan gitu. Apakah ada keterlibatan orang lain dalam merintis usaha ini? Nah, kebetulan untuk usaha saya sendiri ini itu berwujud dalam keinginan sendiri gitu. Jadi ya istilahnya sendirilah gitu. Cuman banyak mentor-mentor yang istilahnya support gitu, yang nggak tahu jadi tahu gitu. Itu istilahnya bukan keterlibatan sih, namun kita saling membutuhkan gitu. Jadi mentor gitu usaha kita gitu. Jadi ingin sukses, belajar dari yang sukses gitu. Jadi istilahnya masih keterlibatan sih sebetulnya. Selanjutnya, berapakah jumlah pegawai yang ada dalam perusahaan? Kebetulan untuk pegawai, untuk produksinya gitu, saya masih keterlibatan dengan orang lain gitu, dikarenakan saya belum bisa sepenuhnya full pegang dengan produksinya gitu. Namun untuk pegawai yang tetap gitu, saya baru punya admin lah satu gitu. Jadi untuk produksinya saya masih keterlibatan dengan orang lain gitu. Jadi sisanya belum full produksi sendiri gitu, dikarenakan kemampuan saya belum bisa lah gitu. Jadi untuk pegawai yang tetapnya baru ada satu gitu, admin dibuat di e-commerce-nya.
Selanjutnya jika ada pegawai yang mau masuk di usaha kakak, keterampilan apa saja yang harus dimiliki untuk menjadi pegawai di usaha kakak? Nah, untuk ya misalkan bukan jadi pegawai sih, tapi biar pada inilah, jadi ikut partisipasi gitu, jadi bisa berbarengan join gitu. Nah, untuk keahliannya paling di segi desain gitu, dikarenakan kan kita menyangkut paut dengan jersey olahraga. Nah, sedangkan kalau jersey itu kan beberapa gambar gitu, jadi gambar-gambar yang menarik gitu. Nah, sebelum dibikin jersey itu kita harus didesain dulu gitu, jadi yang namanya ya setidaknya harus mempunyai inilah, jadi ilmu desain gitu, desain grafis gitu, supaya bisa mendesain jersey olahraga. Pertanyaan selanjutnya, mengapa jenis usaha tersebut yang kakak pilih pada saat ini? Nah, untuk mengapa alasannya saya memilih usaha ini jersey gitu, dikarenakan emang saya minatnya di segi bidang jersey ini, dikarenakan peluangnya emang besar gitu, dikarenakan waktu ke waktu yang namanya olahraga kita kan pasti meningkat lah gitu, yang namanya olahraga gitu. Nah, untuk pemakaian pertama gitu, yang namanya olahraga kita kan memerlukan pakaian atau jersey itu. Nah, gitu, jadi peluangnya sangat besar lah gitu, dikarenakan yang namanya olahraga bakal terus berjalan gitu. Dari tadi ngomongin usahanya tapi belum tahu nama usahanya, mungkin boleh tahu nama usaha? Nah, nama usaha saya dibawa dari nama saya gitu, jadi sebenarnya namanya Rizky Sport gitu. Jadi Rizky, nah sport itu menyangkut paut ke olahraga gitu, jadi Rizky Sport jersey lah gitu. Mengapa Anda memilih lokasinya di sini, di rumah gitu? Kenapa gak di pusat kota? Nah, untuk lokasinya, mengapa saya memilih lokasi di sini? Nah, saya di sini emang di kampung gitu ya, di kampung. Cuman mengapa alasannya ya? Saya nggak punya alasan, dikarenakan ya seadanya dulu lah gitu. Nah, dengan alasan seadanya dulu gimana? Kalau sebelum ada e-commerce gitu, kita berdiam di kampung pasti nggak bisa, jadi nggak bisa berjualan gitu. Tapi berjualan bisa, cuman terbatas lah gitu. Yang namanya Bandung mulu gitu. Cuman sudah adanya e-commerce, jadi kita bisa luas lah gitu. Masalah tempat kita nggak jadi alasan, mau dimana-mana pun e-commerce tetap jalan gitu. Jadi sebenarnya untuk tempat, mengapa di sini ya seadanya dulu lah gitu. Mungkin beberapa waktu ke depan bila mana ada peluang lebih, misalkan di daerah mana gitu ya, insya Allah gitu. Teknik apa yang digunakan dalam usaha kakak? Nah, untuk tekniknya sendiri gitu, jadi kalau masalah, tapi ini mah ilmu saya sendiri, maksudnya ya nggak umum lah gitu. Jadi masalah tekniknya, nah untuk teknik itu kan kalau nggak salah langsung ke lapangan berarti ya gitu. Nah, untuk masalahnya tekniknya sendiri gitu, kaitan dengan usaha saya ya, dalam pertama sih harus bisa desain gitu, tahu teknik-tekniknya, ya sering-sering belajar lah gitu. Jadi istilahnya nggak ada yang bisa gitu, tapi terus-terusan belajar sih. Bagaimana strategi marketing yang Anda gunakan? Nah, untuk strategi marketing, berkaitan marketing kan, kita berkaitan marketing tuh untuk pemasaran berarti ya, promosi ya. Yang namanya marketing gitu, kita perlu menguasai beberapa hal gitu. Jadi beberapa hal yang dibutuhkan gitu. Kita misalkan beriklan gitu. Nah, buat jersey olahraga, apa peluangnya? Apa yang bisa tahu bahwa kita berjualan jersey gitu. Nah, yang perlu diketahui, pertama kita cari e-commerce yang banyak penggunanya, banyak mencari lah gitu, yang banyak mencari ya. Terutama kita harus memahami gitu marketing. Yang pertama sih Lazada gitu, kita harus tahu gitu pengguna jersey, pengguna olahraga apakah banyak nggak di Lazada gitu. Nah, setahu saya pengguna jersey olahraga tuh emang banyak gitu di Lazada. Jadi saya
mencari tahu lah ilmunya Lazada gimana gitu. Jadi soal marketing. Nah, yang kedua kita harus sering-sering searching lah di sosmed gitu. Jadi istilahnya ada grup-grupnya gitu. Misalkan kayak olahraga apa gitu, olahraga voli, olahraga sepak bola. Nah, kita cari di situ. Terus kita gabung ke grupnya. Nah, promosiin di grup gitu, di grup Facebook. Nah, namun tidak menutup kemungkinan gitu. Kita harus berkorban lah gitu. Jadi istilahnya berkorban materi untuk mengiklan gitu. Jadi berani mengiklan dengan yang berbayar lah gitu. Jadi istilahnya kita berbayar iklan yang menyangkut paut di e-commerce, terutama yang saya rasakan tuh di e-commerce tuh kalau kita berikan di Lazada gitu. Apakah Anda merasakan dampak dari adanya e-commerce? Nah, untuk dampaknya sendiri itu di satu sisi lain yang disebutkan merasakan dampaknya gitu. Dampak negatifnya atau dampak positif? Mungkin bisa dua-duanya. Nah, yang pertama dulu dampak enaknya gitu ya. Nah, di satu sisi lain dampak enaknya gitu. Misalkan kayak tadi kan, kenapa enggak di kota gitu diemnya? Kenapa kok di kampung? Nah, untuk dampak dari adanya e-commerce gitu, meskipun kita diam di perkampungan gitu, nah dengan adanya e-commerce gitu, kita enak gitu. Jadi istilahnya bisa berjualan tanpa orang dekat tidak tahu bisa gitu. Nah, dikarenakan adanya e-commerce tuh enaknya begitu. Jadi kita bisa menjual produk dengan menyangkut Indonesia lah, luar dunia pun bisa gitu dengan adanya e-commerce. Jadi dampak positifnya enak gitu. Nah, untuk kerugiannya sendiri dengan adanya e-commerce gitu, menyangkut paut di usaha ya gitu. Bila mana ada orang yang usaha misalkan produksi makanan atau lain-lain gitu yang menyangkut paut dengan usaha yang berjualan gitu. Nah, kalau ketinggalan kita nggak bisa mengetahui e-commerce, ya sangat ketinggalan lah gitu. Jadi dampak negatifnya gitu, banyak orang yang berjualan gitu, maksudnya ya kayak konveksi gitu kan. Nah, kalau tidak tahu e-commerce kan sangat ketinggalan gitu, jadi kalah dengan yang tahu e-commerce. Jadi dampak negatifnya kasihan yang tidak bisa. Nah gitu. Jadi sebenarnya e-commerce tuh sangat menguntungkan lah bagi pihak-pihak usaha yang lagi berjalan lah gitu, sangat menguntungkan gitu di dalam proses menyebarluaskan produknya. Mungkin terakhir ya, jika nanti suatu saat e-commerce ditutup seperti Shopee, Lazada atau seperti yang di TikTok Shop itu ditutup, nah bagaimana upaya kakak? Upaya penanggulangannya gitu. Iya. Nah, untuk itu pun sendiri ya, itu saya belum tahu ya apa penanganannya bila e-commerce nggak ada gitu, belum tahu itu. Cuman yang saya rasakan itu di dalam usaha saya sendiri, saya bisa ya sistem maju. Jadi kalau nggak ada e-commerce nggak tahu mau gimana gitu. Cuman ya keterbatasannya gitu, banyak keterbatasan lah gitu kalau tidak ada e-commerce gitu. Cuman masalah penanggulangan saya belum tahu. Mungkin sekian ya, Ya. pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.